Ya, berikutnya kita lanjutkan lagi materi kita tetap membuat aplikasi berbasis GUI, namun kita dapat menggunakan kelas graphics. Kita dapat menggunakan metode-metode pada kelas graphics untuk melakukan penggambaran. Seperti misalnya Anda dapat menggambar garis, menggambar rectangle, polyline, polygon, mengatur pewarnaan, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Baik, berikutnya saya akan membuat kelas graphic panel, di mana dia di-extends dari kelas panel. Jadi, panel ini akan saya buat berupa panel yang sudah bawaan dari Java, dan dengan penambahan kita custom sendiri ya, dengan penambahan beberapa hal yang bisa kita gambar di sini. Saya akan menjelaskan metode paint untuk menggambar di atas panel. Oke, panel bawaan dari Java itu sudah kita jelaskan sebelumnya ya, bahwa dia seperti plastik bening, tidak ada border apapun. Dan jika kita menginginkan bentuk yang berbeda, misalnya Anda ingin background color-nya di setting, kita bisa buat kelas anak dari kelas panel. Dalam hal ini graphic panel, dan saya akan mengcustom lagi sendiri sesuai dengan keinginan kita. Saya tambahkan di dalam konstruktornya bahwa setiap objek graphic panel yang diinstansiasi nantinya adalah dia panel yang berwarna hitam. Mari kita buat konstruktornya. Lalu saya akan langsung men-setting warna backgroundnya. Oke, kita set warna backgroundnya adalah hitam. Anda bisa menggunakan objek color dan variabel statik yang ada di kelas color untuk pewarnaan. Kemudian saya akan membuat gambar menggunakan objek graphics, yang mana objek graphics ini tidak bisa dipanggil secara langsung. Dia harus di-invoking melalui sebuah metode. Ya, metodenya sendiri pun tidak dipanggil secara langsung ya. Metode ini sudah tersedia, namanya metode paint, dan harus kita override. Jadi akan saya buat metodenya bernama paint, di mana parameter masukannya adalah objek bertipe graphics, karena yang akan melakukan penggambaran adalah objek bertipe graphics. Di dalam kelas graphics banyak sekali metode yang bisa kita gunakan. Untuk metode paint sendiri juga tidak perlu dipanggil secara langsung, karena ketika kita memanggil konstruktor, otomatis paint juga akan dikerjakan. Oke, saya akan gambarkan beberapa objek di atas panel ini. Saya akan menggunakan metode set color. Setiap warna yang sudah kita setting di sini, mulai dari line 13 hingga ke bawah dan bertemu set color yang baru, maka warnanya akan selalu warna yang ditentukan pada saat ini di line 13. Oke, saya akan lewatkan set color ini adalah parameternya harus objek bertipe color. Saya akan lewatkan objek bertipe color ya, objeknya tanpa nama. Ya, dalam pembuatan objek yang penting kita menginstansiasi adalah terjadi pemanggilan konstruktor ya. Jadi kita panggil konstruktornya. Beberapa konstruktor color itu bisa kita pilih ya, kita gunakan. Ada konstruktor color yang parameter masukannya membutuhkan 3 buah nilai RGB integer. Dalam hal ini saya ingin memberikan warna hijau, maka nilai R-nya saya nolkan, nilai G-nya saya nyalakan 255 karena kita pakai integer 8 bit ya, dari 0 sampai 255, dan lalu blue-nya kita nolkan. Maka warnanya akan hijau seterusnya sampai dia bertemu set color yang baru. Saya juga akan menulis di sini, tapi sebelumnya saya akan menentukan dulu untuk aturan fontnya. Kita bisa menggunakan set font.
Di situ harus dilewatkan objek bertipe font. Lagi-lagi saya menggunakan objek tanpa nama. Kemudian parameter untuk konstruktor font yang saya pilih adalah saya ingin menentukan jenis hurufnya adalah Helvetica, dan juga saya akan menentukan juga langsung di konstruktor. Kita sudah inisialisasi langsung saja di sini ya, bahwa stylenya adalah plain dan ukurannya adalah 16. Di sini kita bisa pilih variabel statik, lagi-lagi yang bernama plain dari kelas font, yang bisa kita pilih begitu saja. Lalu di sini akan saya tentukan, ini kita inisialisasi ukurannya 16, sehingga untuk font sejak line 15 sampai ke bawah dia akan selalu memiliki pengaturan Helvetica plain 16 sampai dia bertemu set font yang baru. Saya akan menggambar string dengan pengaturan seperti yang ada di set font itu ya. Saya akan menggambarkan string di situ. Untuk teksnya katakanlah hello world. Lalu kita letakkan di koordinat x 30,100. Saya akan mengganti warna. Jadi drawString di sini dia akan berwarna hijau. Lalu saya akan ganti warna, kita masih bisa gunakan lagi set color. Oke, saya akan pilih konstruktor dari kelas color yang melewatkan parameter masukan untuk RGB yang bernilai floating point. Dia bernilai antara 0 sampai 1, sehingga kalau saya mau memberikan nilai merah, saya harus mengaktifkan nilai R-nya jadi 1,0 float, G-nya 0, B-nya 0, maka ini akan bernilai warna merah. Lalu saya akan buat rectangle yang terfill, nah, seperti itu. Parameter pertamanya adalah untuk koordinat. Titik koordinat akan saya letakkan rectangle-nya di 30,100, dan parameter berikutnya adalah width dan height-nya. Akan saya berikan nilai 150, height-nya 10. Ya, selesai. Jadi setiap saya membuat objek bertipe graphic panel, dia akan berbentuk seperti panel namun sudah memiliki background dan digambarkan string serta rectangle. Baik, kita cobakan. Karena panel ini adalah kontainer yang sifatnya bukan top level ya, berarti kita harus tetap buat top levelnya, yaitu object frame. Oke, kita buat objek bertipe frame. Untuk menampung panel tersebut, kita beri title. Saya akan pilih konstruktor yang itu ya, konstruktor yang ada title-nya. Penggambaran panel misalnya ya. Kemudian saya akan tambahkan objek graphics panel. GP-nya saya add. Seperti biasa kita atur set size dan visibility-nya. Sudah selesai. Ini hasilnya. Panelnya berwarna hitam. Anda bisa lihat ya. Panelnya berwarna hitam. Lalu digambarkan di sini di paint ada set color hijau, ada drawString-nya, lalu ada rectangle-nya. Kemudian frame-nya ukurannya 600 x 300.